Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang modal Ventura Syariah yang ada di Indonesia. Kami akan memaparkan beberapa peta konsep yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep tentang modal Ventura Syariah. Yang kedua, konsep modal Ventura Syariah. Yang ketiga, sejarah dan landasan hukum. Yang keempat, karakteristik modal Ventura. Yang kelima, jenis pembiayaan modal Ventura. Yang keenam, tahapan pembiayaan modal Ventura Syariah. Yang ketujuh, akad-akad syariah dalam pembiayaan modal Ventura. Dan yang terakhir, pola pembiayaan modal Ventura Syariah. Untuk yang pertama, yang akan dibahas yaitu pengertian dan konsep mengenai modal Ventura. Secara umum, modal Ventura yaitu usaha pembiayaan yang mengandung resiko, baik dalam bentuk penyertaan, modal saham, obligasi konversi, maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham dengan jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha, atau debitur di mana penyedia modal mengharapkan capital gain. Sedangkan modal Ventura Syariah di Indonesia dilandaskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan POJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 yang berbunyi, perusahaan modal Ventura Syariah merupakan badan usaha yang melakukan usaha modal Ventura Syariah, pengelola dana Ventura, dan kegiatan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, akan membahas tentang konsep modal Ventura Syariah. Yang pertama, yaitu mekanisme pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, metode pengambilan keuntungan menggunakan bagi hasil. Yang ketiga, produk dikeluarkan oleh lembaga keuangan, bukan bank. Yang keempat, jaminan dalam pembiayaan modal Ventura tidak diperlukan. Yang kelima, jumlah dana pembiayaan berasal dari perusahaan modal Ventura sendiri atau pihak lain dan pihak lain. Yang keenam, upaya penyelesaian jika terjadi wan prestasi, baik yang dilakukan perusahaan modal Ventura atau perusahaan pasangan usaha, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara damai melalui pengadilan maupun lembaga arbitrasi. Yang ketujuh, pengembangan usaha pasangan usaha dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, akan membahas tentang sejarah dan landasan hukum modal Ventura yang ada di Indonesia. Sejarahnya, pada tahun 1973 dengan berdirinya PT Bahana Usaha Indonesia atau biasa disebut BPUI sebagai lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan utama membiayai pengembangan usaha dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah bergerak di bidang penyertaan modal. Untuk landasan hukumnya sendiri, modal Ventura Syariah sesuai dengan POJK nomor 34 garis miring POJK nomor 5 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Yang kedua, POJK nomor 35 garis miring POJK 05 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, POJK nomor 36 garis miring POJK 05 2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik
bagi perusahaan modal Ventura. Yang keempat, POJK nomor 37 /POJK 5 tahun 2015 yang berbunyi tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, karakteristik modal Ventura Syariah. Karakteristik modal Ventura Syariah sebenarnya tetap merujuk pada karakteristik modal Ventura secara umum. Namun, modal Ventura Syariah tetap memiliki karakteristik khusus, diantaranya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah pada jalannya pembiayaan modal Ventura Syariah. Yang kedua, aktivitas usaha harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak membenarkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berikut adalah kegiatan usaha yang termasuk melanggar prinsip syariah. Yang pertama, semua permainan yang termasuk judi dan perdagangan yang dilarang. Lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan juga asuransi konvensional. Produsen, distributor maupun pedagang makanan dan minuman haram. Kemudian produsen, distributor, dan penyedia barang atau jasa yang bersifat mutorot. Dan yang terakhir, usaha yang dilarang adalah investasi yang dilakukan pada sebuah perusahaan yang pada saat transaksi memiliki utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi yang melebihi modalnya sendiri. Berasal dari berbagai sumber, diantaranya yang pertama adalah investor perseorangan. Sumber dana ini berasal dari investor individu. Yang kedua adalah saham dengan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, obligasi konversi. Yang keempat, bagi hasil dengan berbentuk pembiayaan berbasis syariah. Yang kelima, investor institusi. Investor jenis ini banyak ditemukan di negara-negara industri dengan memiliki divisi khusus yang menangani bisnis modal Ventura. Yang keenam, perusahaan asuransi dan dana pensiun yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki potensi yang sangat besar untuk modal Ventura karena didukung oleh sumber dana yang berjangka panjang. Yang ketujuh adalah perbankan. Modal jenis ini diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis dengan modal Ventura. Yang kedelapan, pemerintah daerah atau Pemda dengan memberikan bantuan modal yang disisihkan dari dana APBD. Yang kesembilan adalah lembaga keuangan internasional, di mana perolehan dana ini harus melalui pinjaman 2 tahap dari pemerintah. Jenis-jenis pembiayaan modal Ventura Syariah bisa dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pemberian bantuan, berdasarkan cara penghimpunan dana, dan berdasarkan kepemilikan. Pembiayaan berdasarkan cara pemberian bantuan masih bisa diklarifikasi menjadi 2. Pertama, single tier approach. Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal Ventura Syariah mendapatkan 2 fungsi sekaligus. Fungsi pertama menjadi pemberi bantuan pembiayaan atau fund company, dan yang kedua menjadi pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana manajemen company. Yang kedua yaitu two-tier approach atau pendekatan 2 tingkat. Pada pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan atau pasangan perusahaan untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen perusahaan dari modal Ventura yang berbeda. Mekanismenya dalam hal ini meliputi 3 pihak sekaligus, yaitu perusahaan modal Ventura yang memberikan bantuan manajemen dan perusahaan pasangan usaha. Pada pendekatan ini, pembentukan modal Ventura dan pengolahannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memang memiliki kelebihan di bidang modal Ventura Syariah. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan cara penghimpunan dana. Pembiayaan modal Ventura Syariah jenis ini bisa diklarifikasi menjadi 2,
Yang pertama, Liberal Venture Capital, yang mana sumber pendanaannya dari perusahaan modal ventura, sebagiannya juga dihimpun dari bentuk pinjaman dari berbagai pihak, maka biasanya disebut dengan Leverage Venture Capital. Yang kedua, Equity Venture Capital. Modal ventura ini sumber pendanaannya berasal dari penghimpunan dana yang besar oleh perusahaan modal ventura tersebut, seringkali disebut dengan Equity Venture Capital. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura bukan berarti tidak memiliki pinjaman dari pihak lain, namun pinjamannya relatif lebih kecil daripada modalnya sendiri. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan kepemilikan. Pembiayaan modal ventura syariah jenis ini bisa diklarifikasi menjadi 4. Yang pertama, Private Venture Capital Company. Perusahaan ini belum go public atau artian perusahaan tersebut sahamnya belum diperjualbelikan di bursa efek. Yang kedua, Public Venture Capital Company. Perusahaan ventura ini sudah menjual belikan sahamnya di pasar modal bursa efek. Yang ketiga, Bank Affiliate Venture Capital Company. Perusahaan modal ventura yang biasanya didirikan oleh bank-bank yang memiliki surplus atau memang memiliki misi dalam hal modal ventura. Perusahaan ini biasanya merupakan anak perusahaan dari bank atau memiliki manajemen yang berbeda dengan perusahaan induk. Yang keempat, Conglomerate Venture Capital Company. Perusahaan modal ventura ini biasanya didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini biasanya terdapat di negara dengan industri dan kepemilikan suatu perusahaan modal ventura, bisa saja terdiri dari 2 atau lebih perusahaan besar. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam modal ventura syariah diantaranya: pertama, penyertaan modal secara langsung. Penyertaan modal merupakan modal ventura pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil saham perusahaan pasangan usaha atau PPU. Mekanismenya pembiayaan dengan cara bersama-sama mendirikan suatu perusahaan yang sudah disepakati semua pihak dan dituangkan satu dokumen hukum yang disebut dengan perjanjian antar calon pendiri. Yang kedua, penyertaan modal PWV atau pembiayaan modal ventura dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham yang telah berbadan hukum. Yang kedua, penyertaan modal tidak langsung. Penyertaan modal tidak langsung ini dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Penyertaan modal secara tidak langsung ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 59 DSN-MUI /5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha akan tetapi tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Selanjutnya adalah akad-akad syariah di dalam pembiayaan modal ventura. Dalam hal ini, akad syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu akad musyarakah, di mana mendirikan usaha baru dengan mencampurkan dana untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam akad ini, pemilik modal terdiri dari 2 pihak atau lebih, misalnya Ventura Capital Money, pengusaha, dan silent partner. Keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama sesuai dengan profit loss sharing yang telah disepakati di awal. Yang kedua yaitu akad mudharabah, yaitu pembiayaan usaha yang disejajarkan dengan obligasi, kuasi, ataupun obligasi konversi. Perusahaan menjadi pemegang terhadap modal yang diterima dari pemilik modal. Di sini, modal menjadi titipan dengan konsep wadiah yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha yang melakukan usaha dalam akad ini bertindak sebagai wakil pemilik modal dengan memperoleh keuntungan, maka pengusaha bertindak sebagai mitra pemilik modal dengan keuntungan yang harus dibagikan secara adil antar mitra. Modal ini disediakan oleh pemilik modal seluruhnya sampai jangka waktu tertentu, kemudian modal dikembalikan secara utuh. Yang ketiga yaitu akad murabahah, konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil kejual beli barang investasi atau baku di modal kerja dengan resiko penanganan pembayaran dan fluktuasi harga. Murabahah di sini merupakan akad jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati.
Penjual diharuskan memberitahukan harga produk yang dibeli dengan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pola pembiayaan